Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang stabilisasi sintesis superkonduktor bismut BSCCO fase 2223 dengan penambahan doping Pb menggunakan metode Sol-Gel. Pertama, masuk ke abstrak. Teknik sintesis Sol-Gel sederhana telah ditetapkan untuk membuat stoikiometri untuk sampel BI 1,75, PB 0,25, SR2, CA2, CU3OX, BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA2, CU3O. Kemudian ada BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,05, CU 3,05O dan BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,5, CU 3,5OX. BI PB 2223 oksida. Pembentukan fase BI PB 2223 tergantung pada kondisi sintesis, yaitu durasi annealing dan stoikiometri logam. Produk hasil sintesis dikarakterisasi dengan difraksi sinar X atau XRD dan pengukuran suseptibilitas magnetik. Diperoleh bahwa kondisi sintesis yang diselidiki berdampak pada kemurnian fase dan sifat superkonduktor fase BI PB 2223. Uji XRD diperoleh bahwa pola difraksi sinar X dari untuk sampel BI 1,8 PB 0,33 dan BI 1,8 PB 0,33 dengan SR-nya 1,87. Kemudian yang berbeda hanyalah CA 2,05 dan CA 2,5, CU 3,05 dan CU 3,5 meningkat secara signifikan. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Superkonduktor saat ini umumnya digunakan di berbagai bidang. Salah satu pemanfaatan superkonduktor di bidang transportasi adalah pemanfaatan efek Meissner, khususnya pengangkatan magnet oleh superkonduktor. Inovasi superkonduktor mulai berkembang pesat sejak terungkapnya superkonduktor suhu tinggi atau SKST pada tahun 1986. Superkonduktor suhu tinggi ini pada umumnya adalah senyawa multikomponen yang memiliki berbagai tahap dasar yang beragam dan material-material yang kompleks. Sebagai senyawa multikomponen, bahan BI, PB, SR, CaCuO atau BSCCO 2223 ini membutuhkan beberapa bagian penyusun sebagai bahan untuk membentuk lapisan primer yang kompleks. Hambatan terbesar yang sebenarnya dihadapi dalam penggunaan superkonduktor adalah bahwa superkonduktivitas material hanya muncul pada suhu yang sangat rendah, yaitu jauh di bawah 0 derajat Celcius. Pada bahan superkonduktor BSCCO terdapat 3 fase. Yang pertama ada fase 2201 yang memiliki suhu kritis TC sebesar 10 Kelvin dengan senyawa kimianya itu Bi2SR2CuO. Kemudian yang kedua ada fase 2212 dengan rumus senyawa Bi2SR2CaCu2O dengan suhu TC 80 Kelvin. Dan kemudian yang terakhir ada fase 2223 dengan rumus senyawa Bi2SR2Ca2Cu3O dengan TC atau temperatur kritis sebesar 110 Kelvin. Mengacu pada latar belakang makalah ini, maka pada seluruh pustaka akan dikaji mengenai sintesis superkonduktor jenis bismut atau yang lebih dikenal dengan superkonduktor BSCCO untuk fase 2223 dengan penambahan doping atau campuran Pb menggunakan metode pencampuran basah atau Sol-Gel. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka dapat dituliskan perumusan masalah sebagai berikut.
Pertama, bagaimana pembuatan superkonduktor PSSCO fase 2223 didoping Pb dengan metode Sol-Gel. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil karakterisasi superkonduktor PSSCO fase 2223 didoping Pb berdasarkan uji XRD dan pengukuran suseptibilitas magnetik. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, jenis sampel superkonduktor yang diuji meliputi 4 sampel. Ada PI 1,75, PB 0,25, SR2, CA2, CU3, OX. Kemudian BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA2, CU3, OX. Kemudian BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,05, CU 3,05 OX. Dan yang terakhir ada BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,5, CU 3,5 OX. Kemudian batasan masalah kedua, metode karakterisasi yang dibahas meliputi uji XRD dan pengukuran suseptibilitas magnetik. Selanjutnya ada tujuan dari penulisan makalah seminar ini adalah pertama, dapat memahami cara pembuatan superkonduktor PSSCO fase 2223 didoping Pb dengan metode Sol-Gel. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil dari karakterisasi superkonduktor PSSCO fase 2223 didoping Pb berdasarkan uji XRD dan pengukuran suseptibilitas magnetik. Untuk manfaatnya yang dapat diperoleh dari penulisan makalah seminar ini diantaranya mengetahui bagaimana proses pembuatan bahan superkonduktor jenis BSSCO dengan menggunakan metode campuran Sol-Gel. Juga mengetahui hasil dari karakterisasi melalui uji XRD dan hasil pengukuran suseptibilitas magnetik pada bahan superkonduktor. Selanjutnya masuk ke sistematika penulisan. Untuk bab 1, pendahuluan, uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2, tinjauan pustaka, berisi landasan teori sesuai dengan rumusan masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya pada bab 3, metode penulisan, mencakup metode penulisan diantaranya membahas mengenai alat, bahan, serta langkah kerja dari beberapa sumber pustaka. Bab 4, pembahasan, membahas masalah yang telah dirumuskan pada perumusan masalah dengan menggunakan pustaka yang ada. Dan yang terakhir, bab 5, penutup, berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Pertama ada definisi superkonduktor. Superkonduktor adalah unsur atau alat metal yang jika didinginkan sampai mendekati suhu 0 mutlak atau 0 Kelvin menjadi hilang resistivitasnya. Pada prinsipnya, superkonduktor dapat mengalirkan arus listrik tanpa kehilangan energi. Namun secara praktek, superkonduktor yang ideal sangat sulit untuk dihasilkan. Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan di bawah suatu nilai suhu tertentu. Suatu superkonduktor dapat saja berupa suatu konduktor, semikonduktor, ataupun suatu isolator pada keadaan buang. Selanjutnya masuk ke sejarah superkonduktor. Yang pertama, superkonduktor pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan Belanda, yaitu beliau bernama Henk Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Di tahun 1908, Onnes mencairkan helium dengan cara mendinginkan hingga suhu 4 Kelvin atau setara 269 derajat Celcius. Kemudian Onnes mempelajari sifat-sifat listrik dari logam pada suhu yang sangat tinggi. Atas penemuannya tersebut, di tahun 1913 Onnes dianugerahi Nobel Fisika terkait fenomena superkonduktivitas. Kemudian pada tahun 1933, fisikawan Walter Meissner dan Robert Rosenfeld menemukan bahwa
Kemudian di tahun 1957, 3 orang fisikawan yaitu Braden, Cooper, dan Schreiber mengajukan teori tentang superkonduktor bahwa elektron-elektron dalam superkonduktor selalu dalam keadaan berpasangan dan seluruhnya berada dalam keadaan kuantum yang sama. Pasangan-pasangan ini disebut pasangan Cooper. Teori ini dikenal dengan nama teori BCS. Kemudian tahun 1986, fisikawan dari Switzerland yaitu Alex Muller dan George Bednorz melakukan penelitian di lab riset IBM, berhasil membuat suatu keramik yang terdiri dari unsur lantan, barium, tembaga, dan oksigen yang bersifat superkonduktor pada suhu tertinggi 30 Kelvin. Kemudian tahun 1987 ditemukan keramik yang bersifat superkonduktor pada suhu 90 Kelvin. Karena suhunya cukup tinggi dibandingkan dengan material superkonduktor yang lain, maka material-material tersebut diberi nama superkonduktor suhu tinggi. Di tahun inilah dimulainya terlahir superkonduktor pada suhu tinggi. Selanjutnya masuk ke sifat kemagnetan superkonduktor. Bahan superkonduktor yang berada di atas suhu kritisnya, di mana T lebih besar dari Tc, diletakkan di atas suatu medan magnet, maka medan magnet akan menerobos ke dalam bahan, sehingga terjadi induksi magnet di dalam bahan. Sebaliknya, bahan superkonduktor yang berada di bawah suhu kritisnya, di mana T lebih kecil dari Tc, dikenai medan magnet, maka superkonduktor akan menolak medan magnet yang mengenainya. Keadaan penolakan medan luar ini disebut diamagnetis sempurna, sedangkan peristiwa tersebut dikenal sebagai efek Meissner. Sehingga apabila sebuah magnet tetap diletakkan di atas bahan superkonduktor, maka magnet tersebut akan melayang. Suhu kritis Tc. Salah satu sifat penting menarik dari bahan superkonduktor pada suhu rendah adalah pada suhu tertentu resistivitasnya bernilai 0. Suhu tersebut dikenal sebagai suhu kritis atau suhu transisi, yaitu suhu terjadinya transisi dari keadaan normal ke keadaan superkonduktif. Pada superkonduktor konvensional, misalnya Hg, didapatkan delta Tc itu sebesar 0,01 Kelvin, dimana untuk delta Tc itu diperoleh dari Tc on dikurangi Tc 0 atau Tc onset dikurangi Tc 0. Sedangkan superkonduktor suhu tinggi didapatkan dengan delta Tc sebesar 9 Kelvin. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Untuk faktor intrinsik antara lain sifat anisotropi material karena struktur kristal yang berlapis, fluktuasi termal, serta komposisi dan struktur dari senyawa yang dibuat. Untuk faktor ekstrinsiknya antara lain karena akibat adanya impuritas atau zat pengontor. Berikutnya pembahasan terkait BSCCO. Di awal tahun 1988, Bi dan TiO pratoksida ditemukan dengan Tc 110 Kelvin untuk Bi dan 125 Kelvin untuk Ti. Bahan-bahan superkonduktor ini disebut sebagai superkonduktor suhu tinggi. Istilah superkonduktor suhu tinggi pertama kali digunakan untuk menunjuk material keramik kuprat perokit yang ditemukan oleh George Bednorz dan K. Alex Muller tahun 1986. Bahan superkonduktor suhu tinggi umumnya mempunyai struktur yang berlapis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maeda pada tahun 1988, teridentifikasi bahwa superkonduktor BSCCO memiliki 3 fase, yaitu yang pertama ada fase 2201, kemudian 2212 dan 2223. Yang mana untuk besarnya suhu kritis dari fase-fasenya itu sebesar 10 Kelvin untuk 2201, 80 Kelvin untuk fase 2212 dan 110 Kelvin untuk fase 2223.
Fase 2223 paling potensial untuk diaplikasikan dibandingkan dengan fase-fase lainnya karena suhu kritisnya tinggi. PSSCO ini memiliki sifat mekanik yang bagus sehingga mudah dibentuk, tidak mudah patah, tidak beracun, dan dapat dikembangkan untuk pembuatan lapisan tipis. Berikutnya bab 3, metode penulisan. Pertama, metode sol-gel. Metode sol-gel atau metode campuran basah merupakan metode untuk mendapatkan senyawa atau komposit superkonduktor selain menggunakan metode padatan. Pada prinsipnya sendiri, metode ini adalah melarutkan bahan-bahan yang digunakan ke dalam aqueous dan diaduk dengan magnetik steril sampai menjadi larutan yang homogen. Sambil diaduk, larutan dipanaskan sampai mengental seperti agar-agar, kemudian menjadi padat dan kering. Selanjutnya, sampel padat tersebut dipanaskan pada temperatur yang konstan, sekitar 500 derajat Celcius selama 8 jam. Biasa disebut istilah hidrolisis dan diproses seperti pada reaksi padatan, yaitu memanaskannya pada temperatur konstan sekitar 800 derajat Celcius selama 12 hingga 24 jam atau setengah hari sampai 1 hari. Proses tersebut dinamai kalsinasi dan kemudian memanaskannya lagi dengan temperatur konstan di kisaran 846 derajat Celcius selama 48 hingga 120 jam. Proses tersebut biasa dinamai dengan sintering. Berikut ada sampel PSCCO, keempat sampel yang akan diuji. Kemudian ada campuran berair asetat logam. Untuk langkah-langkah pembuatannya, pertama, bismut asetat dan timbal dalam proporsi yang diinginkan diperlakukan secara terpisah dengan larutan asam nitrat. Kemudian dicampur bersama dan diaduk selama 1 jam pada 55 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian kedua, strontium yang dicampur dengan larutan asam nitrat encer ditambahkan, dan larutan yang diperoleh diaduk selama 1 jam berikutnya pada suhu yang sama. Kemudian kalsium asetat dan larutan tembaga ditambahkan. Setelah diaduk selama 1 jam, zat pengompleks ditambahkan ke dalam 25 ml H2O. Setelah diaduk selama 1 jam, larutan yang dihasilkan diuapkan secara perlahan pada suhu 70 derajat Celcius. Cairan kental mulai membentuk gel BiPbSrCaCuO asetat nitrat tartarat dengan perubahan warna dari biru muda menjadi biru. Gel yang diperoleh dikeringkan pada suhu 100 derajat Celcius dalam tungku biasa. Kemudian sampel gel digiling dalam mortar batu akik, ditempatkan ke dalam krus korundum dan dipanaskan terlebih dahulu di udara selama 2 jam pada suhu minus 400 derajat Celcius dan kemudian dikalsinasi selama 10 jam pada suhu 650 derajat Celcius. Proses annealing tambahan dilakukan pada suhu 850 derajat Celcius selama 3, 24, dan 72 jam di atmosfer udara. Setelah proses annealing, berikutnya masuk ke karakterisasi. Pertama, untuk menghasilkan pola XRD pada rentang 2 theta dari 20 hingga 50 direkam pada suatu alat difraktometer transmisi bernama Study P dengan CU K-alpha 1 radiasi. Kemudian selain XRD, berikutnya ada suseptibilitas diamagnetik ditentukan dengan susceptometer Lake Short 7000 AC. Untuk sumber data yang dikaji pada makalah ini diambil dari jurnal CHEMISA 2007, volume 18, nomor 3, paper 7 hingga 10 dengan judul Sol-Gel Preparation of Non-Stoichiometric BiPb2223 Superconductors dengan penulis Artures Jalga, Inga Grigopit, dan Paras GPA tahun 2007. Data-data yang diambil berupa data untuk hasil XRD dan data hasil pengukuran suseptibilitas magnetik.
Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk yang bagian A, hasil uji XRD. Pada gambar 4.1 berikut menunjukkan grafik hubungan antara intensitas dengan 2 theta untuk pola diffraksi sinar X superkonduktor sampel PI 1,8 PP 0,33 SR 1,87 CA2 CU3OX. Pertama itu untuk bagian A merupakan penyisipan dari data diffraksi serbuk dan sol gel yang diturunkan setelah annealing pada 850 derajat Celcius. Untuk B itu annealing selama 3 jam menghasilkan gambar dengan peak puncak di bawah 30. Kemudian untuk yang C, proses annealing atau pemanasan selama 24 jam. Kemudian yang terakhir 72 jam. Intensitas pantulan yang disebabkan oleh fase samping meningkat secara signifikan. Puncak tambahan di sekitar 2 theta di rentang 27 derajat dan 44 disebabkan oleh fase B. Disebabkan oleh fase BI2, O3, dan CaO. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa mengubah stoikiometri Ca dan Cu tidak mendorong pembentukan fase BI PB2223 dengan kemurnian tinggi. Berikutnya pada gambar 4.2 merupakan pola diffraksi sinar X superkonduktor untuk sampel BI 1,8 PB 0,33 SR 1,87 CA 2,05 CU 3,05 OX, yang mana penyisipan dari data diffraksi dan turunan sol gel setelahnya anel pada 850 derajat Celcius untuk gambar A. Kemudian untuk gambar B nya itu selama 3 jam, untuk C 24 jam atau sehari, dan untuk yang D selama 72 jam atau 3 hari. Selanjutnya hasil pengukuran suseptibilitas magnetik. Pada gambar 4.3 ini hasil pengukuran suseptibilitas magnetik diperoleh, di mana grafiknya menunjukkan hubungan antara temperatur dengan magnetic susceptibilitas. Untuk yang ditandai dengan nomor 1 ini merupakan sampel dari BI 1,75 PB 0,25 SR2 CA2 CU3OX diperoleh TC sebesar 108 Kelvin. Kemudian untuk yang ditandai dengan nomor 2 ini merupakan sampel dari BI 1,8 PB 0,33 SR 1,87 CA2 CU3OX, yang mana diperoleh TC atau temperatur kritisnya di angka 110 Kelvin. Kedua spesimen ini ditemukan superkonduktor karena diperoleh TC yang tinggi. Nilai yang diperoleh dari suhu kritis superkonduktivitas untuk superkonduktor BI PB 2223 turunan sol gel sesuai dengan data pada literatur. Berikutnya pada gambar 4.4 merupakan pengukuran suseptibilitas magnetik untuk sampel PI 1,8 PP 0,33 SR 1,87 CA 2,05 CU 3,05 OX yang ditandai dengan nomor 1. Kemudian untuk yang ditandai
ditandai dengan nomor 2 merupakan sampel dari BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,5, CU 3,05 O, dimana keduanya itu diperoleh TC di angka 70 Kelvin. Sedangkan untuk yang ditandai dengan nomor 2 ini di bawah 70 Kelvin. BIPB 223, kalsium dan tembaga, stoikiometri tidak lagi bersifat superkonduktor karena suseptibilitasnya sangat kecil. Untuk yang ditandai oleh nomor 2 ini, suseptibilitasnya hampir tidak bergantung pada suhu, awalnya menunjukkan diamagnetisme. Kemudian untuk yang ditandai dengan nomor 1 ini, namun di bawah 70 Kelvin, suseptibilitas sedikit meningkat yang mungkin dikaitkan dengan magnetisme atomisme. Dalam kasus ini, suseptibilitas menunjukkan perilaku paramagnetik. Terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, pembuatan superkonduktor BSSCO fase 2223 di doping PB dengan metode Sol gel menggunakan campuran berair asetat logam yang sesuai dibuat secara terpisah untuk masing-masing sampel bahan. Kemudian dilanjutkan pada proses pemanasan beberapa kali sampai terbentuk sampel superkonduktor yang jadi. Dan yang kedua, karakteristik superkonduktor BSSCO hasil 2223 di doping PB ini berdasarkan uji XRD diperoleh bahwa pola difraksi sinar X dari dua senyawa non-stoikiometri yang dibuat dengan menggunakan durasi preparasi yang berbeda, intensitas pantulan yang disebabkan oleh fase samping meningkat secara signifikan dalam kedua kasus. Dan kemudian untuk pengukuran suseptibilitas magnetiknya menghasilkan TC sebesar 108 Kelvin untuk sampel BI 1,75, PB 0,25, SR2, CA2, CU3OX. Kemudian diperoleh TC sebesar 110 Kelvin untuk sampel kedua yaitu BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA2, CU3OX. Berikutnya TC sebesar 70 Kelvin untuk sampel ketiga yaitu BI 1,8, PB 0,33, SR 1,87, CA 2,5, CU 3,5 OX. Dan yang terakhir diperoleh TC di bawah 70 Kelvin untuk sampel BI 1,8, PB 0,33, SR 1,25, CU 3,05 OX. Baik, mungkin itu saja pemaparan penjelasan materi dari presentasi seminar saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.